Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam terhatur dan tercurah keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah senantiasa kita selalu berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita yakini betul hanya dengan keimanan dan ketakwaan itu sajalah, maka insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan hidup, kebahagiaan hidup, baik hidup kita di dunia yang fana ini, terlebih lagi kehidupan kita nanti di akhirat yang kekal dan abadi. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kitab Fathul Bari, karya besar dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengutip sebuah asar dari Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini adalah seorang ulama tabi'in, yang artinya beliau itu hidup di masa para sahabat. Bahkan beliau banyak berguru kepada para sahabat. Di antaranya guru beliau adalah sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Abu Musa Al-As'ari, kemudian juga sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Anas bin Malik, dan masih banyak sahabat-sahabat lainnya. Imam Hasan Al-Basri ini adalah nama populer beliau. Adapun nama lengkap beliau adalah Abu Sa'id Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Yasar Al-Basri. Kata Al-Basri yang ada pada nama beliau itu adalah kata yang disandarkan kepada beliau adalah sebuah kota yang ada di negara Irak, yakni kota Basrah. Beliau ini sungguhnya adalah lahir di Madinah. Bahkan beliau mempunyai keistimewaan yang amat luar biasa.
karena beliau pernah disusui oleh istri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah. Beliau lahir di tahun 21 Hijriah dan beliau wafat di tahun 110 Hijriah. Itu artinya umur beliau Imam Hasan Al-Basri ini kurang lebihnya 89 tahun. Di usia 14 tahun orang tuanya pindah ke negara Irak, yakni di kota Basrah itu, sehingga beliau pun ikut pindah orang tuanya, dan disitulah beliau kemudian membuka madrasah, dan beliau terkenal sebagai ulama fuqaha, ulama yang mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, apapun resikonya, bahkan di hadapan penguasa sekalipun. Dan beliau juga terkenal sebagai ulama ahli ilmu akhlak dan tasawuf, sehingga banyak ulama-ulama yang hidup pada masa beliau yang datang kepada beliau untuk berdiskusi masalah agama, bertanya, minta fatwa dan nasihat-nasihat beliau. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri ini kedatangan 4 seorang tamu. 4 orang tamu ini datang ke hadapan beliau dengan membawa persoalannya masing-masing. Yang pertama menghadap beliau datang menyampaikan bahwa di daerahnya ini sekarang sedang musim kemarau. Lalu minta nasihat kepada Imam Hasan Al-Basri, amalan apa yang bisa kami lakukan sehingga Allah turunkan hujan di daerah kami. Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat kepada orang itu, hendaklah kalian semuanya senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tamu yang kedua datang kepada beliau menyampaikan bahwa daerahnya ini sekarang sedang musim paceklik. Sandang pangan begitu sulit, susah. Pasokan pangan sudah mulai berkurang. Kebun-kebun tidak tumbuh dengan apa yang diharapkan. Minta kepada beliau nasihat, dan lagi-lagi beliau pun memberikan nasihat yang sama, yakni hendaklah senantiasa memperbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Lalu tamu yang ketiga datang kepada beliau menyampaikan persoalan kehidupannya yang serba sulit, melarat, miskin. Minta kepada beliau, amalan apa yang dapat kami lakukan sehingga Allah menurunkan rizki yang banyak terhadap keluarga kami. Dan beliau pun lagi-lagi memberikan nasihat yang sama, yaitu untuk senantiasa memperbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Dan tamu yang terakhir datang kepada beliau menyampaikan bahwa sudah lama dia berkeluarga namun belum dikaruniai keturunan, belum diberikan anak. Lalu meminta nasihat kepada beliau, dan beliau pun memberikan nasihat yang sama, yakni senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, keempat tamu ini kemudian pulang dan ketemu di suatu tempat. Kemudian masing-masing menceritakan bahwa masing-masing dari mereka ini menghadap kepada Imam Hasan Al-Basri dengan persoalannya yang berbeda-beda. Tetapi anehnya keempat orang ini kemudian mengemukakan bahwa jawabannya dengan jawaban yang sama dengan persoalan yang berbeda tersebut, kemudian menimbulkan keraguan daripada tamunya ini, seraya tidak percaya dengan jawaban itu dan minta untuk diklarifikasi kalau bahasa sekarangnya. Kemudian datang lagi keempat tamunya ini ke kediaman Imam Hasan Al-Basri minta penjelasan. Lalu dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri kepada tamunya ini, wahai ketahuilah oleh engkau semuanya bahwa apa yang aku sampaikan, nasihat yang aku sampaikan, jawaban yang aku sampaikan sesungguhnya bukanlah jawabanku,
akan tetapi itu adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya faqultu, maka aku katakan. Siapa yang mengatakan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, hendaklah kamu sekalian mohon ampun beristighfar kepada Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara, sungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, niscaya Allah akan menurunkan hujan kepadamu. Wa yumditkum bi amwali wa banin, dan niscaya Allah akan menambahkan hartamu dan akan menambahkan anak keturunanmu. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan untukmu kebun-kebun yang subur yang di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir. Dari inilah jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap 4 persoalan pertanyaan yang dihadapi oleh Imam Hasan Al-Basri. Dari cerita sekelumit yang kami sampaikan tadi, paling tidak ada beberapa poin penting atau catatan yang dapat kita ambil sebagai hikmah daripada kisah tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada hambanya di dalam firman-Nya tersebut terhadap persoalan-persoalan hidup yang barangkali dihadapi oleh hambanya, oleh kita manusia ini. Dari persoalan yang 4 tadi, barangkali salah satunya barangkali adalah persoalan kita semuanya. Maka oleh karena itu marilah kita amalkan ini semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat amat senang dan suka terhadap hambanya yang senantiasa mau beristighfar, mohon ampun kepadanya. Kalau kita ingin mencari keutamaan dan fadilah daripada istighfar ini, di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak dan memakan waktu untuk disampaikan di khutbah yang singkat ini. Namun barangkali ada beberapa hadis yang mungkin bisa saya sampaikan. Hadis yang diriwayatkan disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, di mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa yang memperbanyak istighfar, dalam redaksi yang lain man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, yang membiasakan beristighfar kepada Allah, ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan untuknya, baginya min kulli hammin faraja. Yang pertama, Allah akan memberikan ketenangan dari setiap kegundahan yang ada di dalam hati-hati manusia yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Wa min kulli dhikin makhraja, dan yang kedua kata beliau Rasul, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, kesempitan, kesusahan dengan berkat memperbanyak dan melazimkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini yang tidak kalah dahsyatnya, saudara-saudara sekalian. Allah akan memberikan rizki terhadap orang-orang yang senantiasa memperbanyak istighfar dan melazimkan istighfar ini
dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Para jamaah hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ini kita sudah berada di pertengahan di bulan Sya'ban, di mana kita sebentar lagi akan menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Tentu apa yang harus kita persiapkan untuk menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan itu tidak lain adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, dan juga membersihkan dari setiap noda kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita memperbanyak istighfar di bulan-bulan ini untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban yang mubarak ini, yang kata beliau Rasul dengan doa yang sudah kita hafal barangkali, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan terhadap umur kami di dalam bulan Rajab, keberkahan umur kami di dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami sampai kepada bulan suci Ramadan, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Terakhir, bagi orang-orang yang memperbanyak istighfar kepada Allah, tidak harus menunggu kita berbuat dosa dan kesalahan, karena kalau kita sudah berbuat dosa dan kesalahan, maka istighfar itu menjadi wajib bagi kita, menjadi harus bagi kita. Tetapi sungguhnya istighfar ini tidak harus menunggu setelah kita berbuat salah ataupun dosa, karena Rasulullah, seorang yang kita jadikan uswah di dalam kehidupan ini, senantiasa memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau Rasulullah yang sudah terjamin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang maksum, yang sudah dijamin terampuni segala dosa dan kesalahannya, tapi dalam kehidupannya, dalam sehari beliau tidak kurang senantiasa bertaubat, beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 100 kali ataupun 70 kali minimal. Ya ayuhan nas, tubu ilallah fa inni atubu ilallah fi kulli yaumin mi'ata marrah au sab'ina marrah. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nanti ketika mendapatkan catatan amalnya, di dalam catatan amalnya itu istighfaron katsira, banyak tercatat istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa